Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Khalifah Nurul Islamiyah, 2. Kurniasih, 3. Muhammad Khairunasa Azamani. Kami akan mempresentasikan mengenai model strategi pembiayaan di tingkat sekolah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, teman-teman. Jadi, pendidikan bisa berjalan dengan efektif dengan cara sekolah mengetahui tujuan biaya, berapa sebenarnya besaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan PBM, serta program atau kegiatan apa saja yang perlu dibiayai. Hal ini bertujuan untuk apa? Untuk ada kejelasan pendistribusian dan pengalokasian dana. Selain itu, dana dapat dipakai secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Baik teman-teman, di sini ada prinsip model pengelolaan pembiayaan sekolah berdasarkan kebutuhan belajar. Teman-teman bisa menyimaknya dan bisa membaca di materi PPT yang ke slide kedua. Di sini ada objektivitas, kemudian ada kesatuan usaha, ada tarif harga, ada transparan, ada kondisi sekolah, dan yang terakhir ada accountable. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide yang ketiga. Berikut ini digambarkan keterkaitan setiap unsur-unsur pokok yang membentuk struktur pengembangan model pengelolaan pembiayaan sekolah berdasarkan kebutuhan belajar yang komprehensif dan fleksibel. Nah, di sini ada urutan baganya. Yang pertama ada learning needs, yang kedua ada program kegiatan PBM, yang ketiga ada tujuan dan sasaran, yang selanjutnya ada peserta didik, kemudian ada alokasi dana, kemudian turun ada pendidikan sesuai dengan kebutuhan, kemudian ada sumber dana, dan yang terakhir ada standar nasional pendidikan. Baik teman-teman, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini program atau kegiatan yang menjadi skala prioritas dalam pelaksanaan PBM sebagai dasar dalam menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Apa saja yang ingin dicapai? Di sini ada 1. Pengembangan kurikulum, kemudian ada pembinaan kesiswaan, kemudian ada penentuan standar, kemudian ada peningkatan kompetensi guru, kemudian ada peningkatan kesejahteraan guru, ada penyediaan alat peraga edukatif, ada penyediaan buku referensi, kemudian ada penerimaan siswa baru, ada bantuan bagi siswa yang kurang mampu, kemudian ada kegiatan ulangan harian atau sampai dengan UASPN. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya teman-teman. Nah, sekolah perlu menginventarisir sumber daya apa saja yang dimiliki untuk mendukung terselenggaranya PBM agar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama ada jumlah dana yang tersedia. Yang kedua ada tenaga pendidik dan kependidikan yang bertugas. Yang ketiga ada sarana dan prasarana yang dimiliki. Dan yang terakhir ada material yang tersedia. Nah, jadi kesimpulannya, penyusunan pengembangan model pengelolaan pembiayaan sekolah didasarkan pada suatu kebutuhan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam mengimplementasikan pembiayaan pendidikan oleh sekolah dasar maupun pemerintah daerah. Dan pengembangan model pengelolaan pembiayaan sekolah dimaksudkan untuk memberikan arah bagi sekolah dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi sekolah. Seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.